Oke, shalom. Shalom saudara yang ada di YouTube, saudara yang ada di TikTok. Selamat datang di ibadah Empower Woman. Mari kita berdoa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Saat ini hambamu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan yang daripadamu. Biar hamba hanya memberitakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Engkau yang ambil alih hambamu, dan biarlah kuasa otoritas wibawa ilahi memenuhi hamba dan jamah kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Kau sentuh kami. Kami percaya sentuhan-Mu yang akan memulihkan kami dan yang menyembuhkan kami dari setiap luka kami. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, shalom. Ya, baik saudara, saya mulai dengan pantun dulu ya saudara ya. Ya, di balik luka tersimpan cerita. Di balik air mata ada makna tersembunyi. Saat Tuhan menyentuh yang terluka, yang hancur pun dipulihkan kembali. Bunga layu di tepi taman, tak ada yang mau memandangnya lagi. Tapi tangan Tuhan datang perlahan, menyentuh, menghidupkan, dan memberi arti. Saudara, setiap kita pasti punya bagian hidup yang ingin kita sembunyikan, bagian yang tidak ingin diketahui orang lain, bagian yang membuat kita menunduk, malu, ingin kita tutupi. Ya, inilah yang namanya aib. Bukan karena kita rendah hati, tapi karena rasa malu dan rasa luka yang belum sembuh. Saudara, tahukah Anda, aib cara dunia memandang berbeda dengan cara Tuhan memandang. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat sisi indah dari sentuhan Tuhan. Sentuhan yang tidak menghakimi, tapi memulihkan. Sentuhan yang mengubah aib menjadi anugerah. Yang mengubah air mata kita menjadi misi. Dari luka dan menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Karena ketika kita menyerahkan aib itu kepada Tuhan dan Tuhan menyentuhnya, Dia bukan hanya menyembuhkan, memulihkan, tapi akan menjadikan kita saluran anugerah bagi orang lain. Baik, saudara, saat ini saya ingin kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul "Ketika Tuhan Menyentuh Aibmu". Dan di sini seperti terlihat ada 5 wanita. Wanita sebenarnya adalah perwakilan kita dalam mempelai mempelai wanitanya Kristus. Tahukah Anda di balik setiap nama-nama ini uh, kita akan menemukan ada rahasia di balik nama, ada rahasia yang ternyata ada aib. Dan di balik setiap nama yang dianggap aib, ada kasih karunia yang sedang menulis sejarah keselamatan. Inilah silsilah juru selamat dunia ini. Inilah silsilah yang dimulai di Matius 1. Bukan dimulai dengan mujizat, bukan dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spektakuler, tapi dimulai dengan silsilah yang awalnya memperanakkan ini, ada memperanakkan ini, dan membuat kita ngantuk. Tetapi saudara, di situ bukan salah cetak, Matius bukan salah cetak, ada 5 nama perempuan. Ini budaya patriarka. Ini budaya yang dimana perempuan tidak perlu masuk silsilah, tapi masuk silsilah. Saudara, di sini setelah diteliti, perempuan ini bukan perempuan yang hebat, bukan perempuan yang luar biasa. Kalaupun harus ada perempuan yang dihormati, bukankah selayaknya Hawa? Siapa Hawa? Dia pantas, dia wanita pertama. Hawa, ibu segala yang hidup. Tapi namanya bukan. Kalaupun harus menghormati perempuan, Sarah, siapa Sarah? Ibu bangsa-bangsa. Tapi juga bukan. Saudara, siapa yang di sini? Tamar. Siapa Tamar, saudara? Namun kita akan membahas satu persatu aib-aib mereka. Sebenarnya tidak bagus mengumbar aib, tapi Matiuslah yang mengumbarnya di dalam silsilah juru selamat, saudara. Nah, aib itu apa? Aib, hal yang memalukan, noda yang mencoreng kehormatan. Biasanya ya, kalau anaknya yang misalnya ada agak-agak terbelakang, itu disembunyikan, saudara. Karena seperti dianggap aib, seperti mencoreng kehormatan, sesuatu yang ingin kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Namun, istimewanya dari sini, saudara, aib di tangan manusia mungkin batu sandungan, tapi aib
di tangan Tuhan. Ini dasar penebusan. Yang hina, yang dipandang hina, rendah, tapi Tuhan seringkali pakai untuk mempermalukan yang kuat. Saudara, aib menurut Alkitab dan dunia ini sangat berbeda. Aib mungkin ketelanjangan rohani. Ini kemuliaan Tuhan hilang. Dan aib secara sekuler, sesuatu yang ingin kita sembunyikan. Namun aib di tangan Tuhan bukan hanya sekedar dipulihkan, kita akan melihat suatu anugerah. Saudara, dari sini kita tahu bahwa silsilah Kristus akan aduh, Kristus kan juru selamat. Kenapa ada nama-nama perempuan? Bukan perempuan-perempuan penting. Perempuan-perempuan yang ternyata penuh aib. Saudara, ini bisa kita katakan silsilah yang retak. Tetapi istimewanya bukan hanya titik. Aib belum akhir. Tapi dibenarkan oleh anugerah. Saudara, Tuhan tidak pernah menghapus masa lalu Anda. Dia menerima Anda utuh, baik semua aib-aib dan masa lalu. Karena Tuhan adalah maestro, sang yang paling luar biasa. Masa lalu kita bukan akhir kisah kita, tapi itu justru awal panggung kuasa Allah. Tapi syaratnya, berikan itu kepada Tuhan. Dia akan menulis ulang dan menulisnya dengan modifikasi yang luar biasa, dengan tinta anugerah. Saudara, mari kita lihat di sini saudara. Matius 1, Anda bisa baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Namun, karena begitu panjang dan ada banyak topik di sini saudara, maka saya ingin kita melihat langsung ke nama-nama perempuan. Aduh, ini seperti orang Batak, nggak perlu nama perempuan. Tapi kenapa di silsilah Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang harusnya maha kudus, yang harusnya penuh kehormatan, tapi seakan-akan silsilah ini tercoreng oleh 5 nama wanita ini. Sebenarnya wanita ini mewakili kita semua. Mungkin kita punya aib-aib yang sama dengan para wanita ini. Tapi istimewanya, di sinilah Kristus sedang menyatakan anugerahnya bukan karena kuat dan gagahmu. Aku tidak mencari yang sempurna, tapi aku menyempurnakan segala sesuatu dengan kasih anugerahku. Saudara, saya langsung lompat Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Kenapa nama pertama Tamar? Kenapa harus disebut siapa Tamar? Yang saya kenal Tamara Belsenski yang katanya mirip sama saya, saudara. Tapi ini ternyata Tamar, nanti kita bahas. Bukan orang penting, malah janda yang disia-siakan. Lalu dikatakan Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Lalu kita lompat ke nama perempuan berikutnya. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Dan Obed memperanakkan Isai. Di sini sudah ada 3 nama perempuan. Tamar, Rahab, Rut. Tahukah Anda, ketika diteliti, saudara, saya akan bahas satu-satu ya. Lalu kita baca lagi Matius 1 ayat 6 dan ayat 16. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah. Siapa istri Uriah? Batseba, tapi tidak dibilang Batseba. Apakah Matius lupa namanya? Bukan. Dia sedang mengingatkan ada darah yang tidak bersalah yang diperbuat Daud, dan Tuhan sedang menghormati Uriah sebagai martir, orang yang setia, prajurit yang setia, tapi dibunuh oleh seorang yang berkenan pada Tuhan, tapi juga bisa jatuh dalam dosa. Ini aib, sembunyikan. Daud itu luar biasa, sembunyikan aibnya. Tidak, kata Matius, karena Roh Kudus memerintahkan, sebutkan aibnya, sebutkan orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya? Lalu Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maria, wanita sederhana. Dari keempat wanita ini, memang ini wanita yang baik, tapi harus menjadi seakan-akan wanita yang tidak baik. Karena akan saya ceritakan aibnya masing-masing, saudara. Mungkin langsung saja kita mulai dari Tamar. Mungkin Anda tidak pernah kenal Tamar. Anda boleh memberi nama anak Anda kalau perempuan Tamar. Tahukah Anda? Tamar ini luar biasa. Ini emansipator wanita pertama di Alkitab. Dia bukan orang Israel. Dia wanita yang disia-siakan. Dia wanita Kanaan.
Bangsa Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada seorang Tamar, seorang janda. Saya harus menjelaskan, janda zaman sekarang beda sama janda dulu. Dulu janda itu sangat sedikit haknya. Makanya Tuhan sangat memperhatikan janda. Karena tidak ada pekerjaan dulu bagi wanita. Wanita dulu kelas 2. Pendidikan dibatasi, segala sesuatu dibatasi. Jadi kalau janda itu sangat bergantung pada pria, maka kalau dia kehilangan sumber mata pencahariannya, dia hanya berharap belas kasihan. Tamar menikah dengan dua anak Yehuda yang jahat di mata Tuhan. Itu kata Alkitab. Baca kisahnya di Kejadian 38. Wow, seperti sinetron, saudara. Disitulah juga asal kata onani, onan, jahat di mata Tuhan, dibunuh sama Tuhan. Bukan si Tamar, tapi si Tamar dituduh sebagai janda sial, Black Widow. Yehuda seakan-akan menyalahkan Tamar sebagai biang penyebab anaknya mati. Dia tidak pernah introspeksi kalau anaknya yang jahat. Saudara, kalau dibilang saja jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Saudara, bukankah semua telanjang di mata pasangan kita? Bahkan kalau kita baik di mata Tuhan, belum tentu baik di mata istri. Apalagi kalau sudah jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, saudara. Bayangkan Tamar, akhirnya dia disebut Black Widow. Tamar tidak punya kesalahan. Tapi seakan-akan Yehuda menyalahkan dia. Yehuda mem-PHP dia. Oh, nanti aku beri anakku Sela karena ada hukum Levirat di mana harus ditegakkan keturunan bila suaminya meninggal, adiknya wajib menegakkan keturunan. Tetapi Yehuda takut kalau anaknya ketiga mati lagi. Dia menyalahkan Tamar, dia mengusir Tamar secara halus, dia PHP Tamar, dia gantung Tamar. Tamar maju kena, mundur kena. Karena ada hukum Levirat yang tidak membolehkan dia hamil. Dia rindu, dia makin tua, dia takut menopause, dia digantung sebagai janda di rumah orang tuanya. Mungkin dia sedih, dianggap kamu ini sial banget sih. Kenapa sih masih datang-datang ke rumah orang tua? Tapi diusir sama mertuanya. Saudara, dia melakukan tindakan yang sangat kontroversial. Dia merancang untuk ditiduri oleh mertuanya sendiri, incest. Saudara, kalau mertuanya ini adalah mertua yang dia kagumi, masih mending. Kalau dia misalnya ada rasa kagum, ya kan, ada rasa cinta, ya karena baik, ya biasanya begitu. Tapi ini mertua yang paling menyebalkan, mertua yang mempeng-HP dia, mertua yang gak peduli dengan nasibnya, yang menyanyiakan dia, saudara. Dan dia dengan sadar mau tidur dengan itu. Saudara bisa bayangkan, ini wanita yang punya hati besar. Ini bukan soal nafsu, ini soal keturunan, ini soal hak, ini soal keadilan. Ada wanita yang hampir putus asa, tapi dia memilih tidak putus asa. Aku akan emansipasi, aku akan bela hakku, kalaupun aku harus tidur sama Yehuda. Dan Tuhan seakan-akan mendengar doa perempuan ini. Dan ketika dia ditiduri mertuanya, dia belum beranjak dari tempat tidurnya. Saya masih ingat Kejadian 38 ayat 19. Dia hamil. Tuhan seakan-akan menyetujui perbuatan kontroversial Tamar tahu kalau aku ketahuan karena dia menyamar, aku bisa mati. Tapi lebih baik aku mati, berjuang untuk hakku daripada terlunta-lunta seperti mati tidak, hidup tidak. Dan dia bertindak. Dan saya mau katakan siapapun yang bertindak untuk keadilan, sekalipun Anda sendirian, Tuhan akan membela Anda. Ketika manusia menolak hakmu, Tuhan yang menegakkan martabatmu. Ini aib yang pertama, saudara. Tamar, walaupun incest, tapi dari keturunannya, dari anaknya, dia nggak minta, dia hanya minta keturunan. Tapi Tuhan memberi double-double porsi. Dia dapat dua anak laki-laki, dua anak kembar, laki-laki pula. Nama dia tercatat di silsilah. Karena Tuhan melihat air mata wanita yang disia-siakan ini. Walaupun dia orang Kanaan, janda miskin yang disia-siakan, tapi dia diberi penghormatan ketika dia tidak menyerah dengan keadaan dan membawanya kepada Tuhan. Aib yang diubah jadi anugerah. Rahab, ini wanita yang kedua. Wow, ternyata wanita yang kedua di silsilah Kristus. Seorang pelacur. Pelacur. Harusnya itu disembunyikan. Itu aib, 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 aib. Saudara,
Tapi tidak, seakan-akan Tuhan bilang, apapun masa lalumu, aku melihat keberadaan hatimu saat ini. Rahab, ini cantik, tapi semua petinggi Yeriko sudah memakai jasanya. Tapi yang saya salut dari Rahab, saya yakin, karena kesulitan ekonomi lah dia menjadi seorang pelacur. Kenapa? Karena dia masih ingat seluruh keluarganya sampai sepupu-sepupunya ditolongnya. Dia bilang, kalau nanti kau datang, karena aku percaya pada Allah Israel, aku berani memberi diriku, aku menyembunyikan kau. Kalaupun aku mati, biar aku mati. Tapi aku berjuang karena aku tahu Allahmu lah yang benar. Dan Tuhan memperhitungkan imannya sampai dia disebut pahlawan iman, sang pelacur, pahlawan iman. Di waktu dia melacur, imannya malah tumbuh dari pendengaran hanya apa kata orang. Ini wanita yang berhati besar dan bukan hanya beriman, dia menunjukkan kebesaran imannya dengan tindakan iman. Dia rela, oh aku akan sembunyikan pengintai walaupun nyawaku taruhannya. Saudara, ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rahab ketika Tuhan menyentuh masa lalu kita, dia menulis ulang ketika kita membawanya kepada Tuhan. Iman kita yang besar tidak akan pernah sia-sia. Saudara, dia bukan hanya menjadi pahlawan iman, dia menikah dengan Boas. Boas itu adalah seorang milioner kalau dibilang bangsawan. Mau nikah sama Rahab karena dia tahu imannya Rahab. Wow, pelacur nikah sama bangsawan yang murni. Wow, dan dia dapat anak Salmon. Tahukah Anda? Salmon ini mirip sama bapaknya Boas. Dia tidak lihat masa lalu. Seperti mereka gambaran Kristus sang penebus yang tidak peduli masa lalu kita. Dia melihat hati kita. Lalu dia menikah dengan Ruth. Lagi-lagi ini wanita asing. Dari tadi Tamar, Kanaan. Kemudian Rahab, Kanaan. Sekarang Ruth, Boas. Tahukah Anda aibnya di mana? Aib Ruth bukan perilakunya Ruth, tapi hanya kebangsaannya. Moab itu bangsa terkutuk, najis, najis, najis. Tidak ada yang baik di situ. Perut wanita hamil dibelah, bayinya dilempar-lempar. Mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa mereka. Anaknya dimakan, itulah bangsa Moab. Tapi ada Ruth. Wow, Tuhan tetap mengasihi tidak lihat bangsa, tapi lihat hati. Ruth, begitu dia setia. Saudara, sekarang jarang melihat orang yang setia. Orang yang baik banyak, tapi orang yang setia sulit mendapatkannya. Biasanya, kalau orang yang baik belum tentu setia, tapi kalau orang setia sudah pasti baik. Walaupun dia tahu Naomi sudah apes, nggak ada yang bisa diharapin. Dia setia sama Naomi. Dia masih bisa punya masa depan dengan pria lain. Tapi dia memilih mendampingi Naomi. Wow, ini wanita yang berhati besar. Dia rela menyerahkan masa depannya. Bukan karena Naomi mertua yang baik saja. Tapi saya yakin karena Tuhan sudah menyentuh Ruth. Alamulah Allahku. Jangan suruh aku pergi. Allah mula Allahku, kemana kau pergi ke sana aku? Walaupun dia masih muda, dia masih punya kebutuhan, tapi dia setia, saudara, dan Tuhan mengingat setiap kesetiaan kita. Apapun yang kita perbuat pada Tuhan dengan ketulusan dan kesetiaan, ada upah yang Tuhan sediakan. Ruth, perempuan Moab, tetapi dia sangat setia, kehilangan segalanya, tapi dia tetap memilih setia, dan kesetiaannya dihormati. Dia menikah dengan konglomerat yang sangat baik, yaitu anak dari Boas, yaitu Salmon, saudara. Ya, itulah yang membawa, ini mungkin bukan Boas ya, mungkin Salmon. Ya, ini Boas, saudara. Ya. Saudara, dari ketiga ini, masuklah wanita keempat. Lagi-lagi bukan wanita spektakuler. Batseba. Aduh, kalau kita ingat Batseba. Oh, itu kan wanita mandi penggoda Raja Daud yang membuat raja kami jatuh. Raja Daud punya banyak istri, banyak gundik. Pasti banyak saingan Batseba. Dasar kau Batseba. Kau udah punya suami Uria. Goda-goda raja. Padahal yang salah bukan Batseba. Namanya mandi, ya harus telanjang. Daud yang salah tempat. Harusnya berperang tapi tidak berperang. Energi untuk perang jadi energi nafsu. Makanya jangan suka kenyamanan, itu bisa membuat Anda jatuh. Batseba akhirnya berzina dengan Daud. Kesalahan Batseba. Dia tidak berani bilang, tidak Daud. Kalau seandainya dia bilang berani, tidak Daud, dia di posisi yang benar. Tapi mungkin juga karena wanita kelas 2.
Dan dia adalah Raja Daud. Dan Uria adalah prajurit Daud. Seorang wanita. Mungkin saja dia sedang berusaha melindungi suaminya. Karena Daud bisa saja mengambil atau kapan saja bisa mengambil. Tapi Daud melakukan suatu power abuse. Ketika Batseba hamil, dia bunuh Uria. Karena itu yang disebut istri Uria, bukan Batseba. Ada niat untuk menghormati seorang yang tidak bersalah karena power abuse. Tahukah Anda, bukan Daud yang paling terluka dari kisah ini. Batseba, lukanya 10 kali dari luka Daud. Dia bisa kepahitan sama Daud. Dia bisa kepahitan sama semua mama-mama, istri-istri, dan semua yang menghakimi dia sebagai wanita penggoda. Dia bisa kepahitan sama Tuhan. Tuhan, aku salah apa? Mandi langsung ditiduri. Aku belum tentu mau ditiduri Daud. Suamiku dibunuh dan kau membunuh anakku. Aku salah apa? Dan semua perempuan membilang aku pelakor, pelakor. Aku salah apa? Dan aku tidak bisa ngomong. Karena memang wanita pada zamanku tidak bisa ngomong. Kalau aku bisa mengatakannya. Seperti itulah perasaan Batseba. Dia hanya bisa menangis. Dia mungkin menangis lihat suaminya yang sudah duluan mati. Dia tidak sempat minta maaf karena pernah tidur sama Daud. Lalu anaknya mati. Mungkin anaknya begitu elok seperti rupanya dan Daud. Saudara, dialah wanita yang paling sakit. Tapi Tuhan melihat air mata Batseba dan dia bawa itu kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan, lahirlah Salomo, penghiburan bagi Batseba. Batseba tidak hanya jadi ibu suri, ada banyak istri Daud, tapi Tuhan memilih Batseba. Kenapa? Karena Tuhan mengingat air mata Batseba. Saudara, kemudian masuklah wanita yang kelima, Maria. Dari semua wanita 4 yang disebutkan, hanya Maria yang paling kudus, tapi harus seakan-akan menjadi wanita yang tidak kudus kalau dilihat dari kacamata dunia, karena dia harus hamil sebelum dia menikah. Kenapa? Karena anak yang dikandungnya harus sah disebut anak dari Roh Kudus. Saudara, Maria nggak banyak cincong ngomong sama malaikat-malaikat. Bukankah kata firman, harus menikah dulu, baru hamil. Dia hanya bilang, aku ini hamba, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dan Maria berhati besar, berjiwa besar, beriman besar, dan berani ambil resiko. Kalaupun aku harus mati karena aku hamil di luar nikah oleh Roh Kudus, maka aku percaya Tuhan yang akan jadi pembelaku. Tuhan menghargai iman yang besar. Walau tidak mengerti. Mungkin Maria bilang, seringku tak mengerti. Dia disalahpahami Yusuf. Oh Maria, kupikirlah engkau kudus-kudus, lugu-lugu. Tapi hamil. Dasar kau wanita tidak tahu diri. Tapi ya sudahlah, aku tidak akan memberitahukannya. Dia sudah disalahpahami banyak orang, saudara. Kalau tidak mengerti bahwa dia sedang mengandung dari Roh Kudus, mengandung Sang Juru Selamat. Bahkan dia harus melahirkan di kandang domba. Tuhan, dia bisa protes. Aku sudah hancur reputasi sebagai wanita perawan ting-ting yang menjaga kekudusan demi mengandung Juru Selamat. Sekarang kau suruh aku lahiran lagi di kandang domba. Dia tidak banyak cincong seperti kita yang banyak cincong, saudara. Cincong, bukan cincau ya. Dan Maria, bahkan kandang domba yang begitu hina menjadi mulia saat Sang Juru Selamat lahir. Dan kita membaca silsilahnya begitu retahak. Ada 5 wanita, tahukah Anda? Matius tidak salah tulis. Dia sedang memberitahu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kitalah 5 wanita ini. Kita punya banyak aib. Kita punya banyak masalah. Mungkin kita disingkirkan dan tidak dianggap. Bukankah kita mempelai Kristus? Ada yang menjaga kekudusan tapi harus disalahpahami seperti Maria karena imannya. Ada yang punya masa lalu pelacur-pelacur. Mungkin kita bukan jabatannya pelacur tapi hati kita seperti pelacur. Mungkin kita disia-siakan seperti Tamar, bukan siapa-siapa. Kitalah kelima wanita ini dengan konteks semuanya. Saudara, tetapi yang paling istimewa dari 5 wanita ini kita melihat betapa besar anugerah Tuhan. Dari aib jadi anugerah ketika Tuhan menyentuh tiap aib kita. Saudara,
Amazing Grace. Itu yang dinyanyikan oleh kelima wanita ini. Saudara, ketika Tuhan menyentuh aibmu, yang hina, yang tidak dipandang, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, Tuhan sedang bilang, aku tidak cari yang sempurna. Berikan aku aibmu. Aku akan ubah itu. Aku akan menulis anugerah di situ. Di tangan manusia mungkin aib hanya cibiran penghakiman-penghakiman. Tapi di tangan Tuhan jadi dasar penebusan. Saudara, bukankah Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati? Mazmur 147 ayat 3. Dan bukan hanya dekat pada orang yang patah hati, remuk jiwa, apapun latar belakangmu. Sadarilah saudara, Anda tidak sendirian ketika kau remuk hati. Apapun penyebabnya, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Dia hanya ingin kau membawa setiap lukamu itu kepadanya. Terpujilah Tuhan seperti dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang penuh belas kasihan, penghiburan yang menghibur kita dalam setiap penderitaan supaya penghiburan yang kita terima dapat kita salurkan. Intinya seperti itu, saudara. Di sini ada 3 pesan yang hanya saya bagi. Saya berdoa Roh Kudus menjamah Anda. Saya percaya mungkin ada aib-aib yang kita sembunyikan. Tapi yang mau saya katakan, ketika Tuhan menyentuh aibmu, Dia tidak hanya menyembuhkannya, Dia tidak pernah mau menghapus. Dia tidak hanya sekedar menyembuhkan, tapi Dia sedang memulihkan totalitas dan menunjukkan identitasmu yang asli dan bahkan menunjukkan potensimu. Tamar bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia membawa aib itu kepada Tuhan, janda yang disia-siakan menjadi terhormat. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan Tuhan. Justru di sanalah Tuhan menaruh emas anugerahnya. Saya mau cerita di Jepang ada kintsugi, seni tradisional. Ini akan menceritakan bagaimana aib menjadi anugerah. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan, tapi Tuhan menaruh emas kasih karunia. Jadi kintsugi memang dia mencari keramik-keramik yang pecah. Dan keramik yang pecah ini, pecahannya disatukan dengan lem perekat dari emas. Kalau sebelum pecah, mungkin harga keramik ini hanyalah 50.000. Tapi setelah ditambah tinta emas dan direkatkan, bahkan semakin banyak pecahannya, maka sebanyaknya tinta emas semakin mahal harganya. Inilah seni kintsugi yang 50.000 setelah pecah dan dipulihkan akhirnya bisa jadi harganya 50 juta. Itulah yang Tuhan ingin lakukan pada setiap aib-aib yang kita sembunyikan. Oh malu Tuhan, oh malu, berikan padaku aibmu. Biar ku rekatkan, aku tidak pernah menghapusnya, aku menerimamu apa adanya, bahkan seluruh aibmu. Karena itu akan kubuat indah. Tuhan sedang menunjukkan kau anakku, kau anak Allah yang maha tinggi. Dan seakan menunjukkan ini potensimu yang awalnya sebelum retak 50.000. Setelah dalam pemulihanku 50 juta. Potensimu sudah kutanam dari dulu. Ketika kau membawa aib itu akan kuubah jadi anugerah. Oh, betapa baik Tuhan kita. Dia menyentuh aib kita. Dan aib kita bukan akhir kisah kita, tapi panggung kasih karunia. Mungkin kita dulu sembunyi, kita anak haram, kita pernah diperkosa, kita pernah dipenjara, kita sembunyi. Tapi ketika kita bawa itu kepada Tuhan, maka penjara itu akan menjadi kesaksian, menjadi panggung bagaimana kita dipulihkan, dan bagaimana kita bersaksi bagi orang-orang yang masih malu dengan aibnya. Kalau aib itu tidak kau bawa, itu tetap memalukan. Tapi ketika kau bawa pada Tuhan, harganya lebih mahal. Karena Tuhan akan merekatkannya, memulihkannya dengan tinta emas anugerah. Sebesar apapun aibmu, sebanyak apapun aibmu, maka sebanyak itu pula lah kasih karunia Tuhan akan terlihat dalam hidupmu. Seperti kintsugi mangkok yang pecah direkatkan. Ditambah dengan tinta emas, maka harganya mahal. Saudara, itulah aib menjadi anugerah. Pertama, ketika kita kebawa kepada Tuhan, identitas kita diingatkan, kita anak Allah. Potensi kita ditonjolkan, bahkan potensi kita ditonjolkan dari luka-luka kita itu. Itulah yang membuat kita mahal setelah dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan, maka tetap barang pecah. Dan itu akhirnya menjadi panggung. Kita akan cerita mangkok yang sudah
dieratkan kembali dan mahal itu akan kita ceritakan. Dulu ini mangkok yang pecah, tetapi emas ini merekatkannya bahkan lebih kuat dari aslinya. Begitulah tangan Tuhan akan membentuk setiap kita yang membawa aib kita kepada Tuhan. Kintsugi, inilah perempuan-perempuan yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Mereka menjadi berharga, pelacur, menjadi pahlawan iman. Janda yang disia-siakan menjadi wanita terhormat. Ruth, bangsa Moab yang sangat kejam, menjadi wanita yang dihormati karena kesetiaannya. Semua dipulihkan Tuhan. Barseba, pelakor. Padahal dia tidak salah. Dia hanya disalah mengerti, saudara. Tapi Tuhan ubah menjadi ibu suri. Dialah ibu Raja Salomo. Bejana yang rusak itu kembali menjadi bejana yang baik menurut apa yang baik pada tukang periuk. Demikianlah Tuhan membentuk kita. Inilah kelima wanita yang mengalami aib menjadi anugerah ketika ada tinta emas Tuhan yang merekatkan semua pecahan-pecahan luka. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menyentuh aibmu, kau akan menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Ceritamu akan menyelamatkan banyak orang. Ketika kau dipulihkan Tuhan, itu juga akan memulihkan banyak luka yang sama. Dari luka mengalir kasih karunia. Dari kisahmu, dunia mengenal Tuhanmu. Dia menghibur kita supaya kita sanggup menghibur. Katanya di 2 Korintus 1 ayat 4. Saudara, seperti laut mati, dia akan menjadi laut yang mati kalau semua air mengalir kepada dia dan tidak dialirkan. Demikian juga kalau kau merasakan kasih Tuhan yang besar dengan cuma-cuma, alirkan dengan cuma-cuma. Saudara, dari sini kita belajar, saya punya kisah. Mungkin Anda jarang mendengar nama ini, Cynthia Brown Long, dari luka menjadi kemuliaan. Dia punya aib. Dia pernah diperdagangkan. Wah, sudah semualah dirasakan kalau wanita diperdagangkan. Bahkan karena lukanya dia membunuh. Sehingga dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Hilang tanpa harapan. Dan Tuhan menangkap wanita ini di penjara. Bekas lukanya tidak menghapus, tidak kasih Tuhan tidak menghapus masa lalunya. Tapi ada tinta Tuhan yang membuat dia menjadi mahal. Ketika dia mengalami pemulihan, diampuni, diubahkan, dia dipakai Tuhan untuk memerdekakan banyak wanita yang dulunya terluka seperti dia. Dia bukan siapa-siapa dan akan tetap menjadi bukan siapa-siapa kalau dia tidak datang pada Tuhan. Tapi siapapun Tuhan dekat sama yang remuk hati dan dia akan mengubah kita yang membawa luka kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita sudah dipulihkan, Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, kita dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru, saudara. Dan dari setiap kepingan hidup Tuhan menenun karya indahnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Serahkan aibmu kepada Tuhan. Karena tidak ada aib yang terlalu besar yang tidak bisa dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Apapun besarnya rasa malumu dan apapun besarnya lukamu, tidak ada yang terlalu besar, terlalu dalam, yang tidak mampu disentuh oleh kasih Tuhan. Ketika orang yang tertindas berseru, Tuhan mendengar, Tuhan dekat dengan orang-orang yang tertindas. Jadi ketika Tuhan menyentuh aibmu, Dia akan mengubahnya, mengubah setiap aib, setiap luka menjadi lukisan yang indah. Dan dari sini kita belajar, karena setiap orang punya masa lalu. Jangan cepat menghakimi orang dengan masa lalunya. Karena Tuhan pun tidak pernah menghakimi kita dengan masa lalu kita, dengan aib kita. Kalau kita punya aib dan kita diampuni, maka perbuatlah demikian juga kepada orang ketika dia memohon belas kasihan kita. Setiap orang yang berdosa punya masa depan, sama seperti setiap orang yang kudus punya masa lalu. Saudara, lihat orang berdosa dengan kacamata rahmat, bukan penghakiman. Tuhan berkata kepada wanita berzina, tapi ada penekanan, aku pun tidak menghukum engkau. Ada banyak alasan Yesus menghukum wanita yang kedapatan berzina, dan dia hanya berbuat kasih. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu sentuhan yang luar biasa. Dan kalau kau pernah terluka disentuh Tuhan, jadikan itu kesaksian. Jangan kau simpan, nanti kau seperti laut mati.
Biarlah lukamu yang sembuh itu menyembuhkan luka-luka orang juga yang punya luka yang sama. Seperti Tuhan menghibur kita. 2 Korintus 1 ayat 4. Dia menghibur kita dalam segala penderitaan agar kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Hidupkan rahmat itu, anugerah yang kau rasakan, bagikan sama orang. Jadi terang dan garam. Jadilah terang seperti di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bawa lukamu dan jadikan itu panggung kesaksian. Jadikan itu aliran yang menyembuhkan orang lain. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan, karena di sanalah Tuhan menaruh emas anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau bawa setiap aib yang kami sembunyikan. Kami mau bawa setiap luka yang kami tutup. Karena kami tahu Engkau kintsugi, Engkau sang maestro. Biarlah tinta emas-Mu merekatkan kami dan menutupi semua aib-aib itu, sehingga setiap identitas kami terungkap kembali yang sudah pulih di dalam Engkau. Setiap potensi kami menonjol sehingga kami lebih berharga dari sebelumnya, bahkan maksimal untuk kemuliaan namamu. Aku berdoa bagi setiap orang yang terluka saat ini, siapapun, angkat tanganmu. Tuhan jamah, sembuhkan, jamah di dalam nama Yesus. Ada kemurahan Tuhan yang mengubah aib jadi anugerah. Dan jadikan itu saksi ke panggung kesaksian untuk kemuliaan namamu. Biar banyak juga orang yang disembuhkan Tuhan. Ketika kami kau sembuhkan dan kau pulihkan dan kau utus untuk menjadi saluran anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudaraku firman Tuhan. Baik saudara yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Saya selesaikan dulu. Anda bisa menonton rekaman ini di YouTube Priscilla Das Channel. Oke, Tuhan memberkati yang di YouTube.